Mari kita teruskan, lanjutkan kelas kita masih di surat Paulus kepada Korintus ya, untuk jemaat di Korintus, dan kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-8. Okay. Pelajaran 8. Nah, di pelajaran 8 ini kita akan melihat macam mana ada masalah karunia rohani ya. Okey, pelajaran 8 ini kita akan melihat masalah karunia rohani. Itu kita boleh lihat di 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 31 ya. Nah, di pelajaran 8 ini juga kita akan melihat ada beberapa poin-poin yang akan kita lihat nanti. Mungkin kita boleh lihat poin-poin itu. Yang pertama, kita akan melihat poin yang pertama yaitu hubungan yang baru ya. Hubungan yang baru. Dan yang kedua, rupa-rupa karunia rohani yang diberikan roh yang sama ya. Dan yang ketiga, banyak anggota ataupun ahli tapi semua adalah satu tubuh. Okey? Dan yang keempat, semua ahli diperlukan ya. Semua ahli diperlukan. Dan yang kelima, karunia berbeza-beza sesuai kehendak Allah ya. Dan yang terakhir, karunia terbaik perlu diharapkan. Inilah di pelajaran 8 ini kita akan belajar dan melihat ada 6 poin di sini ya. 6 garis kasar yang kita akan lihat ya. Nah, yang pertama kita akan melihat hubungan yang baru ya. Ini adalah hubungan yang baru. Ini kita boleh lihat di bab 12 ayat 1 dan 3 ya. Oke, ini dia hubungan yang baru, oke? Oke. Dan dalam bab 12 di sini kita melihat Paulus mula meluruskan satu masalah lain dalam gereja di Korintus ini ya. Ya, di bab ini kita akan melihat bahwa Paulus mula meluruskan satu masalah lain dalam gereja di Korintus ini. Nah, apakah masalah itu? Masalah ini adalah mengenai salah faham ajaran karunia rohani ya. Masalah mengenai salah faham ajaran karunia rohani. Kalau kita membaca di ayat 1 dan 2, siapa yang boleh baca? Saya, Pastor. Okey, boleh. Sekarang tentang kurnia-kurnia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Nah, di sini kita melihat Paulus dan dia mengatakan sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Nah, Paulus berkata di sini dan dia juga berkata di ayat 2, kamu tahu, dia cakap bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berfikir ditarik kepada bahala-bahala yang bisu. Nah, ini satu kalau kita melihat keadaan ini adalah keadaan ataupun keberadaan orang Korintus masa belum diinjili oleh Paulus ya. Kalau kita melihat ini, kita melihat ini adalah keberadaan ataupun keadaan orang Korintus masa belum diinjili oleh Paulus. Kalau kita melihat ini, apa ini? Ini, ada asap-asap ya. Sini ada, ini tak tahu apa dia sembah ini, ada kotak warna kuning. Ini apa? Ini lagi. Ini kuat ya. Sembah ini. Kita lihat yang ini juga. Ini patung yang mungkin ni patung emas yang besar ya dibuat. Inilah keadaan ataupun keberadaan orang Korintus masa belum diinjili oleh Paulus ya. Nah, hubungan yang baru ini yang tadi itu. Nah, di sini juga kita melihat setan menguasai mereka yang menyembah patung dan bahala ya. Setan menguasai mereka ya. Mereka ingat mereka menyembah hanya patung saja, tetapi mereka tidak tahu bahwa setan yang menguasai mereka. Nah, mereka yang menyembah patung ataupun bahala ini juga mereka terikat oleh roh-roh jahat ya. Seperti di dalam penjara. Ya, mereka tidak tahu mereka terikat oleh roh-roh jahat seperti di dalam penjara.
Dan di sini juga kita melihat setan dan roh jahat menakuti dan menipu. Nah, kita lihat nih, wah. Kalau kita melihat ini gambar, wah, kita lihat macam sangat berkuasa, sangat kuat ini patung. Siapakah yang disembah oleh orang ini? Kalau kita melihat ini hanya satu patung saja buatan tangan orang, buatan tangan manusia sendiri, ya. Patung saja itu hanya buatan tangan manusia sendiri. Mereka pun pergi menyembah, ya. Nah, patung buatan tangan yang bisu, ya. Kalau kamu bercakap dengan patung ini, adakah dia menyaut kamu? Tidak. Kalau dia menyaut, mungkin kamu lari, ya. Betul. Dihantu, Pesta. Mungkin kita lari, ya. Ya. Kalau saya lari, saya Pesta. Nah, walaupun dia bisu, tetapi mengapa dia pergi menyembah dia? Wah, tapi mengapa dia sembah patung yang bisu ini? Nah, dia mengalami dan merasakan ada energi yang lainnya. Kalau dia percaya kepada patung ini, dia akan mengalami ataupun merasa bahwa ada satu kekuatan yang lain, ya, yang dia alami, ya. Nah, dia tak tahu dia sementara ditarik dan ditipu oleh iblis dan roh-roh jahat, ya. Dia tidak tahu sebenarnya dia ditarik oleh iblis dan ditipu oleh iblis dan roh-roh jahat, ya. Nah, wah, siapa ini? Inilah yang menipu dia. Siapakah orang ini? Ya. Ini setan. Ya, iblis, roh-roh jahat, ya. Dia ingat dia sembah ini, dia dia merasa kekuatan, dia merasa suatu kekuatan yang kuat, tapi di sebalik patung ini ada iblis yang di belakang yang menipu dia, ya. Kalau kita melihat apakah perbezaan, ya, orang ini ditipu, dia ingat dia sedang apa? Dia sedang menyembah patung datu atau leluhur dia, ya. Dia ingat dia sedang menyembah datu atau leluhur dia, tetapi di belakang itu ada kepala botak itu di belakang, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat perbezaan, ya perbezaan orang percaya, ya. Tetapi orang percaya tidak ditipu, ya. Apakah kita ingat kita menyembah Yesus padahal bukan? Tidak, ya. Kalau kita baca ayat 3. Ya, ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, ya. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus mengajar kita mengenai Yesus, ya. Roh Kudus yang mengajar kita mengenai Yesus. Oleh itu, semua orang yang ada Roh Kudus akan menjadikan Yesus Tuhan mereka ataupun Tuhannya, ya. Itulah yang berlaku bagi orang-orang yang menyembah selain Allah yang sejati, ya, yang betul. Kadang-kadang kita pikir, mengapa mereka terlampau bodoh? Sebenarnya tidak. Mereka sungguh-sungguh mengalami, merasakan bahwa ada sesuatu yang lain ketika mereka menyembah patung itu. Ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada asimat-asimat itu, mereka rasa ada power, mereka rasa ada pertukaran, ya, ada energi. Sehingga mereka menjadi yakin sungguh-sungguh. Tetapi tanpa mereka sadari, ada iblis di sebalik semua itu. Mereka salah sangka, mereka pikir mereka sedang menyembah patung itu, dan mereka merasakan power dari patung itu. Oleh itu tak sedikit orang yang membeli patung-patung juga. Sebab mereka berkata bahwa patung ini memang sangat best, pernah menolong saya, pernah menolong family saya. Ini mereka beli untuk jaga di rumah mereka. Apakah patung itu yang menolong mereka? Mereka pikir macam itu. Padahal ini semua adalah pekerjaan musuh manusia yang sungguh-sungguh, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Bukan sedikit jumlah malaikat-malaikat yang jatuh bersama-sama dengan iblis, ya, bukan sedikit.
Di Wahyu dikatakan sepertiga dari malaikat-malaikat. Malaikat dikatakan beribu-ribu laksa. Satu laksa 10.000. Ini beribu-ribu. Jadi sepertiga dari yang tak terhitung ini yang jatuh menjadi roh-roh jahat. Dan pimpinan mereka si iblis. Jadi mereka pergi ke pokok, mereka pergi ke batu-batu tertentu, mereka di angkasa, di langit, berkeliling-keliling. Itu sebabnya ketika ada manusia yang tidak bisa kenal Allah dan mereka menyembah patung, menyembah batu, menyembah pokok, menyembah sungai, maka malaikat-malaikat yang jatuh ini mempengaruhi mereka. Sehingga mereka betul-betul rasa, jangan pergi ke sana. Ada ini. Dan mereka yakin sekali. Nah, kita tahu bahwa itu bukan karena pokok, itu bukan karena batu, itu bukan karena patung. Itu semua tidak. Tetapi kita tahu bahwa ada roh malaikat-malaikat, ada makhluk roh di sana. Nah, berbeza dengan kita. Kita menyembah Yesus, betul-betul Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus untuk mengarahkan kita. Jadi kita tidak salah seperti yang mereka lakukan. Mereka pikir sedang menyembah leluhur mereka, sedang menyembah datuk mereka, sedang menyembah patung. Dan mereka pikir patung itu yang berespons, padahal sebenarnya penipu. Ya, thank you. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Nah, di ayat 3 ini tadi kita melihat bahwa Roh Kuduslah yang mengajar kita mengenai Yesus ya. Nah, oleh itu semua orang yang ada Roh Kudus akan menjadikan Yesus Tuhan mereka ya. Nah, kalau kita melihat di ini di Matius 16 ayat 13, mengapa Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan ya? Sebab Allah telah mengajar dia ya. Sebab Allah telah mengajar Petrus dan dia mengenal siapa Tuhan dia ya, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dia ya. Mungkin kita mau baca ini Pak, mungkin Boleh? Boleh ya. Oke. Setelah Yesus tiba di daerah Kazaira, Itu dia. ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke, Pastor. Nah, di sini kita melihat bahwa ramai yang menjawab ya, ada yang menjawab dia kata orang, siapakah anak manusia ini? Tapi ada yang menjawab Yohanes Pembaptis dan Elia, ada yang menjawab itu. Tetapi kalau kita melihat Petrus, dia mengatakan bahwa engkaulah, dia di sini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sini kita melihat Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan sebab sebab Allah telah mengajar dia ya. Tadi di ayat yang Pak Bruin baca itu, coba terakhir sekali Pak Bruin. Ya, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, itu dia. Jadi ketika Petrus bilang, engkau Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau orang-orang waktu ditanya siapakah Yesus, mereka cakap apa? Oh, dia Nabi, Yohanes Pembaptis, Elia, ya kan? Salah. Ini kalau di ujian, pemeriksaan mereka semua fail. Jadi kalau ada agama yang hanya berkata Yesus itu hanya Nabi, fail. Salah. Tak betul. Nah, ketika Yesus tanya kepada murid-muridnya, Petrus jawab dengan betul.
Apa yang Petrus jawab? Engkau Yesus anak Allah yang hidup, Mesias. Berarti dia yang dijanjikan yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Anak Allah berarti Allah itu pribadi Allah. Jadi kalau kita bilang anak harimau, apakah bukan harimau? Harimau. Anak manusia, apakah bukan manusia? Manusia. Anak ular, apakah bukan ular? Ular. Jadi hakikatnya adalah Allah ketika bicara anak Allah. Jadi ketika dijawab oleh Petrus, itu jawaban betul. Tetapi Yesus katakan, oh hebat kamu. Tidak sepenuhnya. Yesus berkata, berbahagia. Sebab kenapa? Sebab Allah Bapa yang menyatakan itu kepada Petrus sehingga Petrus sanggup memahami dengan betul. Kalau Bapa tidak membukakan itu kepada Petrus, Petrus tak mampu memahaminya. Jadi kita lihat di sini di ayat 3 bahwa orang tak mungkin mengakui Yesus adalah Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini adalah pekerjaan Allah sendiri. Berbeza dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka menyembah patung dikiranya sedang menyembah patung itu, padahal iblis. Seperti itu. Oke, itu sedikit keterangannya Pak. Lanjut. Oke Pak, thank you. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar mengenai kurnia-kurnia daripada Allah ya. Ya. Apakah kurnia kamu? Kita akan belajar mengenai kurnia-kurnia daripada Allah. Oke, kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru di mana kita melihat rupa-rupa karunia rohani yang diberikan roh yang sama ya. Nah, ini dia. Oke, mari kita baca di ayat 4 hingga 7 ya. Nah, ini dia. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama ya. Roh Kudus yang sama, yaitu roh yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, memberikan karunia yang berbeza-beza kepada anak-anak Tuhan ya. Ingat, Roh Kudus yang sama dan Roh Kudus yang sama juga mengajar bahwa Yesus adalah Tuhan, memberikan karunia yang berbeza-beza kepada anak-anak Tuhan ya. Nah, jadi karunia itu bukan hanya satu. Ingat ya, karunia itu bukan hanya satu saja atau dua saja. Karunia itu banyak dan itu dikerjakan hanya oleh Allah sahaja dan untuk semua orang yang percaya ya. Nah, kalau kita melihat di sini ya, kalau kamu tidak ada kurnia, apa artinya ya? Kalau kita mengatakan kita tidak ada karunia, apakah artinya? Kalau kamu tidak ada kurnia, apa artinya? Artinya kamu tidak ada Roh Kudus di dalam kamu ya. Ya, artinya kamu tidak ada Roh Kudus ya. Tapi ingat, karunia itu untuk apa? Ya. Tadi kita telah baca tadi. Ayat 7 berkata, "Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama ya. Jangan ingat karunia itu untuk diri sendiri ya. Ya. Ya, setiap kita dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama ya. Nah, kita teruskan lagi. Kalau kita baca di ayat 8, sini mengatakan sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sini kita melihat sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat ya. Kita
Oke, kita melihat karunia yang pertama. Karunia pertama ialah karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya. Dan ada pertanyaan lagi, siapa yang ada karunia ini di sini? Semuanya. Pastor Mike, Pastor Jalong, Pak Prowin, Jeffrey, Jason, semua ada sudah. Oke. Dan ini adalah karunia yang pertama ya, karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau kita baca di ayat 8 ini, siapa boleh memberi kita melihat karunia yang kedua yang ada di sini? Apa yang karunia yang kedua? Pengetahuan. Ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Oke. Ya, jadi kita sudah lihat dua kurnia ya. Kurnia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, kurnia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini sama atau beza? Ini kurnia ya. Ini bukan dicari. Kurnia. Kalau saya belajar baca-baca buku banyak, saya dapat banyak pengetahuan. Apakah itu kurnia dari Tuhan? Ada orang yang tidak percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus, tapi mereka pintar. Apakah itu kepintaran itu, pengetahuan mereka yang banyak itu karena pemberian Roh Kudus? Jadi ini beza dengan pengetahuan dengan kita belajar di sekolah atau baca buku ya, baca-baca buku. Ini bukan. Jadi siapa yang tahu bahwa Yesus akan datang di angkasa, di awan-awan, menyongsong orang-orang percaya? Siapa yang tahu itu? Yohanes. Dalam Wahyu Dia kan tahu, dia tahu karena belajar di mana? sudah, dia tak belajar tuh. Dia tak belajar. Betul, dia tak belajar. Dia dapat dari siapa? Karunia. Karunia. Ya. Karunia Allah. Karunia Allah. Ini tidak dapat dari manusia. Siapa yang tahu bahwa bumi ini akan hancur? Jadi tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah, dan Allah bagi tahu kepada orang yang dia berikan kurnia pengetahuan. Iya. Nah, itu kurnia pengetahuan. Dia tahu. Siapa yang tahu bahwa kita akan ditukar? Tubuh kita akan ditukar. Dia bagi tahu kepada orang-orang tertentu, dan orang-orang ini dapat kurnia pengetahuan. Jadi ini bukan pengetahuan sembarangan. Saya tidak punya kurnia ini. Nah, itu semua orang yang tidak percaya pun ada pengetahuan. Malah mereka mungkin lebih banyak pengetahuan ya. Kalau mau bicara tentang hukum, Pak Thomas banyak tahu. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Kurnia berkata-kata dengan pengetahuan. Beza ini. Nah, kurnia hikmat ini juga kurnia yang mampu menyampaikan pengetahuan dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, jadi beza saya hanya punya kemampuan menyampaikan pengetahuan dengan orang yang menyampaikan pengetahuan namun disampaikan dengan sangat bijaksana. Itu hikmat di sini. Ya. Nah, ini pemberian Roh Kudus. Jadi ketika orang sampaikan pengetahuan, orang yang mendengarnya sungguh-sungguh memahami dengan luar biasa karena disampaikan dengan hikmat yang luar biasa. Jadi, wah, dahsyat, dahsyat. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau orang percaya tidak ada kurnia? Itu menunjukkan kalau orang yang tidak punya kurnia berarti tidak ada Roh Kudus, karena orang yang ada Roh Kudus pasti dapat paling sedikit satu kurnia. Bisa lebih, tapi orang yang sudah percaya akan dikurniakan oleh Roh Kudus paling sedikit satu. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, wah berarti tidak ada Roh Kudus, ya kan? Oke, tapi jangan lupa tadi seperti Pak Jalong jelaskan, ada tujuan, yaitu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan orang itu. Tuhan mengurniakan kurnia hikmat atau kurnia berkata-kata dengan pengetahuan, itu bukan untuk orang itu, tetapi untuk kepentingan bersama. Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini kita sudah belajar dua karunia, karunia berkata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Dan kalau kita baca Yohanes 16 ayat 12 dan 13 juga, di sini mungkin di sini ada. Nah, masih banyak hal yang harus katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ya, di sini berkata bahwa banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya, ya. Tapi dia berkata bahwa apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin, ya. Kalau kita melihat, nah saat Yesus naik ke surga, masih banyak yang perlu diajarkan, ya. Oleh itu dia menjanjikan Roh Kudus untuk membimbing anak-anaknya ke dalam kebenaran itu. Nah, sedikit demi sedikit dia nyatakan hal-hal itu kepada rasul-rasulnya, ya. Nah, oleh itu, sebelum Alkitab Perjanjian Baru habis ditulis, Allah memberikan karunia hikmat dan pengetahuan kepada beberapa orang anaknya supaya gereja atau anak-anaknya dapat hikmat dan pengetahuan yang diperlukan, ya. Nah, sekarang selepas Perjanjian Baru sudah habis ditulis, ingat ya, selepas Perjanjian Baru habis ditulis, maka karunia ini tidak diperlukan lagi, ya. Sebab Perjanjian Baru sudah habis ditulis, mungkin kalau kita melihat di sini tadi kan masih banyak yang perlu Tuhan ajarkan kepada mereka. Oleh itu dia menjanjikan Roh Kudus untuk membimbing anak-anak. Roh Kudus yang menolong anak-anak ataupun rasul-rasul itu untuk menulis semua hal-hal yang belum diajarkan kepada mereka, ya. Dan selepas mereka habis menulis Perjanjian Baru, maka karunia-karunia hikmat ini dan karunia pengetahuan ini tidak ada lagi, ya, tidak diperlukan lagi. Nah, kalau kita baca di ayat 9e, di sini berkata, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, ya. Di sini kita melihat satu karunia lagi, itu karunia iman, ya. Ini adalah karunia yang ketiga, karunia iman. Nah, karunia ini juga diberikan pada masa itu sebab Alkitab belum habis ditulis, ya. Ingat, karunia ini juga diberi pada masa itu sebab Alkitab juga belum habis ditulis, dan mereka tiada yang dapat memberi bimbingan yang lengkap, ya. Tidak ada yang dapat memberi bimbingan yang lengkap. Oleh itu Allah memberi orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu untuk memenuhi keperluan ini, ya. Nah, sekarang selepas Perjanjian Baru sudah habis ditulis, maka karunia ini tidak diperlukan lagi, ya. Ini pun tidak diperlukan lagi sebab setiap anak Tuhan harus mengimani setiap firman Tuhan, ya. Setiap anak Tuhan harus mengimani setiap firman Tuhan untuk segala hal di dalam hidupnya, ya. Oke. Oleh itu semua orang percaya ada iman, kan? Ya. Ya, kita orang percaya mesti ada iman, kan? Kalau tidak ada iman itu tidak percaya, kan? Betul. Ya. Mungkin saya tambah sedikit tentang kurnia ini. Jadi ingat ya, pada masa rasul-rasul hidup, masa itu seluruh Alkitab belum habis ditulis, ya, belum habis ditulis. Mana saya punya Alkitab? Oh ini. Nah, mereka harus mengimani apa? Kalau kita harus mengimani apa yang sudah ditulis di Alkitab. Kita jelas. Tetapi mereka harus mengimani apa? Kalau hanya mengimani apa yang ditulis Perjanjian Lama, maka mereka belum utuh, belum lengkap. Ya kan? Sebab masih banyak penjelasan-penjelasan yang ada di Perjanjian Baru. Nah, misalnya mereka disampaikan oleh orang yang berkurnia pengetahuan. Dia berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, kenapa saya mau percaya itu?
Apa buktinya saya mau percaya bahwa Yesus akan kembali? Tuhan memberikan kepada gereja orang-orang tertentu yang punya iman, punya keyakinan memang kokoh sekali bahwa itu kebenaran yang mutlak, itu kebenaran yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali. Maka dia akan berkata kepada semua jemaat, ini sesuatu yang tidak akan keliru, ini pasti. Saya sangat yakin Tuhan akan datang kembali. Oleh sebab itu kalian harus percaya. Jadi ini orang yang mempunyai kurnia iman. Tuhan mau datang kembali, apa buktinya? Kita pada waktu itu tidak bisa ambil Alkitab dan berkata, oh sebab Alkitab sudah kata dia akan datang kembali sesuai dengan buku Wahyu sekian ayat sekian. Belum ada. Jadi harus ada orang-orang tertentu yang mempunyai kurnia dari Roh Kudus yang sungguh-sungguh mempunyai keyakinan yang kuat. Dan dia dengan tegas berkata, jemaat percayalah, ini betul. Ini tidak mungkin keliru, ini betul. Nah inilah pemberian Allah pada masa itu agar jemaat terlindung, terpimpin, terarah. Oh bahwa oke, kita punya pengharapan bahwa dia akan datang kembali. Nah seperti itu. Sekarang apakah kita perlu lagi orang-orang seperti itu? Yesus akan datang kembali. Kita tidak perlu. Mengapa? Karena sudah ada di dalam Alkitab. Alkitab sudah tulis itu. Sehingga semua kita harus mengimani apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tidak perlu lagi orang-orang khas dalam hal mempercayai, meyakini sesuatu kebenaran itu. Oke? Boleh paham sampai situ? Oke, terima kasih Pak Mike. Oke, mari kita teruskan. Nah, kalau kita baca di Efesus 4 ayat 15 hingga ke 18, di sini ada mungkin 16 saja ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Nah, di sini kita melihat bahwa semua orang percaya harus berpegang pada firman Allah untuk menuntun kehidupan mereka dan untuk apapun yang dilakukan bersama-sama sebagai satu tubuh ya. Nah, mari kita lanjutkan melihat karunia-karunia yang Paulus ajarkan dalam bab 12 ini, ya bab 12 ayat 9 dan 10 ya. Oke. Di ayat 9 dan 10 ini kita melihat ada beberapa karunia ya. Yang karunia yang keempat adalah karunia menyembuh ya. Ya. Nah, siapa yang ada karunia ini ya? Siapa di sini yang ada karunia ini di dalam Zoom ini ya? Siapa yang ada karunia ini? Karunia menyembuh. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada? Oke. Dan kita akan melihat lagi yang kelima, kalau kita melihat karunia kuasa mengadakan mukjizat. Pak Jalong, karunia mengadakan apa tadi? Penyembuhan ya. Karunia menyembuhkan ya. Ya, menyembuhkan. Saya dengar cerita dari Pastor Esra Soru ya. Okay. Dia, wah macam mana ini? Kawan-kawan dia bilang, tolong doakan orang sakit. Tapi ya, dia tengok kerap ketika dia doakan orang sakit, malah mati tau. Macam mana ini? Setiap kali dia pergi, wah orang sudah sakit tenat, dia pergi berdoa, mati. Ayo, macam mana dia sudah sedih sekali. Wah, bagaimana ini? Lalu dia mulai sadar, saya tak ada kurnia menyembuhkan lah, saya tak ada kurnia menyembuhkan. Lalu satu kali dia diminta untuk buat KKR di satu gereja ya. Lalu waktu dia naik ke khotbah di mimbar, lalu di gereja itu pemimpin gereja itu berkata, Pastor, lepas ini kita akan mendoakan orang-orang sakit. Ayo, kenapa baru bilang seperti itu? Ayo, macam mana ini? Tapi ya terpaksa lah sudah begitu. Dan dia mulai ingat, dia tengok-tengok di YouTube orang-orang yang berdoa untuk kesembuhan. Oke, dia pikir, saya akan buat macam itulah.
Kalau sudah selesai dia khotbah, sekarang kata, oke, mari kita sama-sama berdoa, karena saya tahu ada di antara kalian yang datang juga dengan keperluan-keperluan sakit, penyakit. Nah, saya akan berdoa, dan saya minta sesiapa yang mengalami kesembuhan tolong maju ke depan. Ya, dan dia mulai berdoa, ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami semua. Ada di antara kami yang sakit ya Tuhan. Tolong jamah. Biarlah mereka mengalami kesembuhan dari tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tapi dia mulai berdebar. Alamak, ini ada orang tak ini yang akan berkata, ya saya sembuh. Aduh. Tengok. Maju ke depan. Saksikanlah kesembuhan yang kalian alami. Maju. Tak ada tahu. Oh, tak ada orang. Aduh. Lalu dia mulai, ya mungkin Tuhan dapat menyembuhkan saat ini juga, tetapi boleh jadi dia akan menyembuhkan esok. Oleh sebab itu, mungkin belum ada sekarang. Oke, amin. Sudah. Lalu dia pulang rumah dan dia berkata, aduh Tuhan, macam mana ini saya macam dipermalukan ini dia. Aduh, dia berkata, ayo Tuhan, bagaimana ini? Lalu Tuhan menegur dia juga dan oke. Akhirnya masih ada lagi esok tahu. Dan esoknya lagi. Esoknya lagi dia datang dan buat macam itu, tidak ada lagi orang yang sembuh. Ayo, macam mana? Aduh, memang saya tidak negur dia. Lalu pada hari yang ketiga dia datang dengan penuh kelemahan dan dia pikir ya tak ada lagi orang yang akan disembuhkan lah. Jadi dia bilang, oke, sebelum saya tutup, dia mau berdoa kan, untuk kita akan berdoa. Lalu melompat satu bapak di depan. Wow, saya sembuh. Dia belum berdoa sudah sembuh. Dia bilang, waduh. Wah, dan di situ dia bersyukur. Dia bilang, ya memang ini bukan karena saya, ini karena pekerjaan Tuhan, Roh Kudus, dan ya kalau dia mau sembuhkan, dia bisa lakukan sebelum saya berdoa pun dia bisa sembuh. Wah, bapak itu melompat-lompat dan dia berkata, wah saya mengalami kesembuhan. Wah, puji Tuhan. Ya, jadi memang pas saya bilang saya memang menyembuhkan sama sekali ya. Oke, kita melihat karunia yang kelima, yaitu karunia kuasa mengadakan mukjizat ya. Dan siapa di sini yang ada karunia ini? Oke. Nah, kita sudah melihat ada 5 karunia yang telah kita belajar, di mana yang karunia pertama yang berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuh, dan karunia kuasa mengadakan mukjizat ya. Nah, sini kita juga melihat karunia-karunia ini diberikan Allah kepada para rasulnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah sungguh-sungguh pembawa pesan Allah ya. Merekalah yang akan menulis firman Allah ya. Oke. Kalau kita melihat karunia ini tadi pun diberikan sebelum firman Allah selesai ditulis. Nah, masih ingat masa Tuhan mengutus Musa untuk bebaskan bangsa Israel? Tuhan berkata kepada Musa di atas bukit ya, yang mengatakan bahwa dia mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel daripada perhambaan di Mesir ya. Kalau kita masih ingat. Ini boleh kita baca di Keluaran 4 ayat 1 hingga 9 ya. Nah, kalau kita melihat Tuhan menyertai Musa dengan tanda-tanda mukjizat untuk buktikan bahwa Musa adalah orang yang dipilih Allah sendiri ya. Kita melihat di ayat ini Tuhan menyertai Musa dengan tanda-tanda mukjizat untuk buktikan bahwa Musa adalah orang yang dipilih Allah sendiri ya. Nah, demikian pula dengan para rasul ya. Sebelum Alkitab habis ditulis, untuk membuktikan bahwa apa yang mereka ajarkan adalah sungguh-sungguh pesan dari Allah sendiri ya. Apa yang mereka ajarkan ataupun tulis itu adalah sungguh-sungguh pesan dari Allah sendiri. Teruskan lagi. Nah, sekarang kita yang sudah di zaman firman Allah lengkap ditulis ya, kita yang sekarang ini di zaman firman Allah yang lengkap ditulis, kita hanya akan mengandalkan firman Allah saja ya. Kita akan mengandalkan firman Allah saja. Nah, tidak lagi
kita mengandalkan karunia menyembuh dan karunia mukjizat supaya orang boleh percaya apa yang disampaikan. Tidak lagi ya, kita tidak mengandalkan karunia ini lagi. Tapi kita mengandalkan firman Allah saja. Nah, orang hanya harus percaya apa yang firman Allah sampaikan. Kita hanya akan memberitakan firman Allah saja. Itulah yang berkuasa.